Dipersembahkan kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Jika kita tidak bisa mendapatkan pahlawan sebagai pemimpin, kita tetap akan memilih pemimpin sekalipun dia penjahat namun berhati Robin Hood. Tetapi kita tidak akan memilih pemimpin berhati serigala berbulu domba. Dipersembahkan oleh Talkshow Monica. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, saya Punjas Bima Sena hadir di malam hari ini dalam acara Talkshow. Talkshow seperti biasa acara yang ditunggu-tunggu oleh sahabat kita, rekan sahabat dimanapun Anda berada, penggemar radio Monica Surya Barito FM dan juga YouTube yang sudah menunggu di line kami di radio spasi Monica spasi Surya spasi Barito Timur. Dan untuk rekan-rekan, selamat malam, salam kompak persahabatan sahabat saya di seluruh Barito Timur, di kawasan Barito Timur dan sekitarnya, Barito Selatan dan sekitarnya, dari salam kompak persahabatan. Di ujung telepon sudah ada line yang sudah gabung di bintang tamu kami, narasumber kami, dan malam hari ini ada 2 DPRD, yaitu yang satu Pak Wahyudi Nur dari Partai PKB, dan yang satunya lagi adalah Pak Cilik Mendagri dari Gerindra. Ada Bung Yandi, pengamat, dan juga ada Bu Juwita dari masyarakat sendiri, dan ada Bung Paul juga dari pengamat. Oke, saya sapa satu persatu dulu. Selamat malam Pak Cilik, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bung Jos, selamat malam Bung Yandi, dan selamat malam Bung Paul, serta selamat malam pemirsa Radio Monica Surya FM dimanapun berada. Salam sehat untuk semuanya. Oke, Assalamualaikum baik. Pak Wahyu. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik, silakan standby. Pak Wahyudi Nur, selamat malam Pak Wahyudi Nur, apa kabar? Dan silakan ucapkan salam Pak untuk pendengar kita Pak di seluruh Barito Timur dan juga yang ada di YouTube. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Radio Monica FM di mana saja berada, terutama para narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Cilik Mendagri, ada dari Bung Yandi, dari Pak Paul, dan Bu Juwita ya. Dari Bu Juwita ya. Iya. Salam semuanya, dan salam buat pemirsa yang berada di udara. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Silakan standby. Pak Paul sudah ada di tempat. Selamat malam Pak Paul. Pak Paul sudah ada di tempat, bisa mendengar? Oke, Bu Juwita, selamat malam Bu Juwita. Selamat malam. Iya Bu, silakan Bu, disapa untuk pendengar kita dan juga seluruh yang bisa mengikuti acara ini. Ya, selamat malam pencinta Radio Monica Surya FM Barito Timur, dan selamat malam untuk yang hadir pada malam hari ini, kepada Pak Paul, Pak Yandi, Pak Wahyu, Pak Cilik. Selamat kemarin Bung Juwita, Bu Juwita. Selamat kemarin pada, salam sehat selalu. Oke, baik, terima Amin. kasih. Selamat malam Bu Juwita. Bung Yandi, selamat malam, assalamualaikum dan salam sejahtera. Silakan salam untuk pendengar kita Bung. Ya, selamat malam rekan-rekan narasumber malam ini. Selamat malam Bung Jos, selamat malam para pemirsa radio dimanapun berada. Salam sehat. Oke, baik, terima kasih. Pak Paul sudah ada di tempat? Pak Paul belum? Oke. Oke. Lagi meeting. Oh iya, lagi meeting Pak Paul. Silakan, nggak apa-apa. Nanti bisa masuk lagi Pak Paul. Oke, Pak Paul nanti kalau udah bisa gabung silakan nanti untuk call, untuk ini ya, untuk jawab langsung. Oke, baik. Pak Cilik, Pak Wahyudi Nur, Bu Juwita, Pak Paul dan Bung Yandi. Temanya tadi sudah saya sebarkan di media sosial, yaitu tema yang sudah kita sampaikan untuk kita bincangkan, untuk kita diskusikan malam hari ini, yaitu berkaitan dengan strategi Pemkab dalam mendongkrak PAD Kabupaten Barito Timur ya. Untuk temanya adalah strategi pemerintah kabupaten Pemkab ini yang sudah saya sebarkan di YouTube tadi. Bagaimana strategi Pemkab untuk mendongkrak PAD atau pendapatan asli daerah Kabupaten Barito Timur. Ini yang berkaitan ini Pak Wahyudi Nur. Oke, silakan Pak Wahyudi Nur.
karena ini adalah tupoksi Anda dan nanti mungkin akan kita diskusikan bersama. Silakan Pak. Terima kasih sekali lagi dengan Bung Yos. Ini kemarin request saya Pak Bung Yos ya tentang materi ini kan saya request Bung Yos. Saya bilang saya siap karena menurut saya persoalan ini sangat lama sekali. Persoalan PAD ini tidak pernah meningkat di kita di Bali Timur ini. Saya sungguh aneh Pak. Anehnya kenapa? Kita ini kekurangan SDM saya kira tidak. Magister kita di bidang manajemen, bidang ekonomi, mungkin juga ada yang doktor. Ditambah lagi dengan sumber daya kita, ada tambang, ada sawit, ada batu bara, ada rumah sakit yang bagus, ada pelabuhan, ada pasar yang strategis, tapi kok aneh begitu. Aneh karena apa? Karena kita tidak bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Dan yang kita sayangkan misalkan ada daerah-daerah yang minim sumber daya, misalkan daerah Banjarbaru, daerah Banjarmasin, mereka hanya mengandalkan jasa saja, tapi PAD-nya luar biasa. Berarti menurut pendapat saya ada pengelolaan yang salah di dalam pengelolaan PAD kita. Bayangkan saja yang mereka yang tadi yang saya katakan yang hanya mengandalkan jasa. Dari PGU saja untuk daerah Banjarbaru itu hampir 30 miliaran. Nah, kita di Bali Timur PGU kita cuma di bawah 4 miliar, kan sangat aneh. Sangat aneh sekali. Lalu lampu jalan ya? Iya, nah itu kan, padahal kan kita banyak ini PGU ini, penerangan jalan umum ini kan. Nah, belum lagi yang dikelola oleh pihak swasta dan seterusnya, gitu kan. Nah, jadi terutama adalah PAD kita yang sangat disayangkan itu adalah Pelabuhan Terang Baru, misalkan. Di sana kan sumbernya luar biasa, belum lagi pendapatan yang lain. Nah, mungkin pada malam ini saya memberikan pengantar itu saja dulu secara nanti kita diskusikan lebih puas panjang lebar gitu kan. Ada apa sebenarnya? Apakah dalam hal pengelolaan atau ada kebocoran atau ketidakmampuan manajerial dalam mengelola sebuah daerah? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita kupas. Bahkan saya memang mengharapkan sebenarnya dari eksekutif untuk hadir. Kita berdiskusi di sini, di mana persoalannya. Nah, itu yang menjadi persoalan. Apakah memang ada keinginan untuk memajukan daerah ini atau bagaimana? Ada apa ini? Ini yang jadi pertanyaan saya kan. Sangat aneh kita. Saya kira itu pengantar dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Wajudin Nur. Poin sudah dapat. Pak Cilik, silakan, ada waktu Pak Cilik. Terima kasih Bung Jus. Terima kasih Bung Jus. Iya, silakan Pak Cilik. Atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua pemirsa dan rekan-rekan narasumber yang ada di Baritu Timur yang bisa mendengarkan siaran kita pada malam hari ini. Pada intinya kami di PR juga sangat heran seperti yang disampaikan oleh Wahyudi Nur tadi, bahwa PAD kita ini tidak bisa meningkat. Hanya istilahnya kami akan melakukan pengawasan nanti sebagai fungsi kami kan, karena fungsi kita kan ada 3, yaitu budgeting, legislasi, dan pengawasan. Nah, sedangkan dalam perencanaan itu tidak termasuk tugas dan fungsi DPR. Oleh sebab itu DPR nanti akan mengadakan pengawasan tentang hal-hal seperti ini, tentang PAD kita ini. Benar. Artinya yang jelas, di mana titik salahnya nanti, sehingga PAD kita tidak meningkat. Sedangkan ada beberapa sumber yang kelihatannya masih belum tergali apa masalahnya kan begitu. Seperti pelabuhan, seperti misalnya jalan-jalan. Nah, kalau misalnya pertambangan dan perkebunan itu karena sudah kewenangan pemerintah pusat, itu ditarik ke pusat kan, menjadi kewenangan provinsi minimal. Jadi oleh sebab itu paling tidak kita bagaimana mengupayakan ya dari sana ada misalnya jalan-jalan daerah yang bisa dipakai. Jadi artinya dari pajak jalan tersebut nanti bisa kita tarik untuk menarik PAD kita kan begitu. Termasuk pelabuhan ini kelihatannya sudah lama sekali, sudah ada hampir puluhan tahun pelabuhan yang ada di Terang Baru ini. Kelihatannya tidak bisa berfungsi. Kemarin kita pertanyakan alasan mereka karena belum diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu tentang pengelolaan pelabuhan tersebut.
Nah, kami sebenarnya sudah mendorong mereka supaya segera konsultasi ke pemerintah pusat kan tentang hal ini, ke Dirjen Perhubungan. Bagaimana upaya-upaya itu supaya dijadikan dikelola oleh daerah kan seperti itu untuk menambah PAD daerah. Tapi kelihatannya belum juga. Jadi apakah seperti yang disampaikan oleh Saudara Wahyu tadi, ini ada unsur kesengajaan memperlambat ini atau ada apa kan itu? Nanti DPR akan mengadakan pengawasan yang cukup khusus nantinya tentang pelabuhan ini. Makin panas ini kelihatannya. Ya. Iya. Iya. Jadi DPR akan mengadakan artinya pengawasan khusus nanti terhadap pelabuhan ini. Karena seolah-olah ini ada unsur kesengajaan seolah-olah. Karena sudah hampir puluhan tahun pelabuhan tersebut istilahnya belum bisa menjadi aset daerah. Kan sedangkan itu pemerintah pusat kan membangun ini untuk diserahkan kepada daerah. Betul. Iya. Nah, jadi oleh sebab itu kami mendorong dan mungkin nanti pada kesempatan bulan April akan datang, DPR akan mengajak Dinas Perhubungan untuk ke Jakarta sama-sama menghadap kepada Dirjen Perhubungan kita untuk meminta penjelasan tentang pelabuhan tersebut. Karena selama ini kelihatannya kita mengharap mereka belum bisa selesai kayaknya kan gitu. Sedangkan sumber PAD kita sangat besar di situ. Dari jasa tambatnya, jasa lain-lainnya termasuk tenaga kerja kita nanti mungkin lebih bisa banyak bekerja di sana nanti kalau itu bisa difungsikan untuk daerah kan gitu. Daripada pusat yang istilahnya mengelola itu sampai sekarang kelihatannya malah aset-aset di sana banyak yang berantakan, banyak diambil masyarakat kan. Seperti bola lampu, seperti sampai termasuk atap dari kantor mereka itu sudah ada yang diambil masyarakat karena tidak terkelola. Ya, harusnya kita harapkan kepada pemerintah daerah itu cepat tanggap untuk mengantisipasi ini supaya jangan sampai aset tersebut istilahnya kita bangun baru lagi kan begitu. Benar ya. Jadi oleh sebab itu kami menyarankan agar beberapa sumber-sumber PAD kita ini supaya lebih ditingkatkan sehingga PAD kita akan meningkat karena tidak sedikit sumber PAD yang ada di Barito Timur. Sebenarnya kalau memang dikelola secara benar dan istilahnya secara mantap itu pasti PAD kita akan meningkat. Jadi seperti disampaikan oleh Saudara Wahyu tadi, kalau dari sumber daya manusianya kita ini banyak yang sarjana ekonomi, bahkan ada yang S3 sudah. Iya, betul. S3 ekonomi, Pak ya? Iya, S3. Ya, tahu itu ya S3 apa ini kelihatannya sudah ada tapi masih belum keluar karena S3 kita di Surabaya nih. Apakah hukum, apakah ekonomi kan? Iya. Ya mudah-mudahan karena dengan adanya sumber daya manusia kita yang handal nantinya PAD kita ini akan lebih terkelola dengan terstruktur nantinya kan gitu. Jadi oleh sebab itu kami di DPR hanya menggunakan fungsi pengawasan kami di sini. Karena andai kata ada fungsi kita di dalam termasuk fungsi kita untuk perencanaan, kami rasa banyak kami berikan masukan perencanaan kepada pemerintah daerah kita kan gitu. Jadi kami DPR hanya nanti di dalam pengawasan kami akan memperketat tentang pengelolaan PAD yang kelihatannya tidak bisa meningkat ini nantinya. Saya kira itu saja dari kami dulu Bung Jos. Sementara nanti mungkin kita akan lebih lanjut di dalam diskusi kita nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik. Terima kasih. Sebelum Bung Paul akan saya lampirkan langsung. Ini SMS yang masuk sudah banyak. Silakan nanti SMS di 0813 4911 7711. Di 0853 4833 7793 untuk WA-nya. Dan dari 0991 bagaimana pendapatan daerah bisa naik Pak? Karena saya amati Pemkab hanya bisa mengutak-atik anggaran di atas meja saja. Mau bukti apa? Prusda apa yang bisa menghasilkan uang? Ya, ini dari 0991. Jadi bagaimana pendapatan daerah bisa naik Pak? Karena saya amati Pemkab hanya bisa mengutak-atik anggaran di atas meja saja. Mau bukti Pak, prusda apa yang bisa menghasilkan uang di Bartin? Dari 6288 mohon pengawasan Pak dari DPR berkaitan pelabuhan. Aku dengar kabar CPU dari Sawit Bartin diangkut ke kota lain. Oke, Bung Paul, ada waktu untuk Bung Paul, silakan Bung. Ya, terima kasih Pak. Mohon izin. Selamat malam rekan-rekan yang ada di studio.
mohon izin ini baru datang lagi nih, pengen juga dengan suasana radio nih. Iya, iya. Panen singkong kan? Iya, panen. Iya. Oke. Saya pikir tabelak itu panennya. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bung Wahyudin sama Pak Cilik. Ya, kita kalau saya berpendapat memang kita tidak bisa ini, Pak. Kita tidak bisa menabrak apa yang sudah ada di hadapan mereka karena fungsi pengawasan mereka. Namun saya sudah berbicara sesuai posisi saya sebagai seorang pemain sepak bola, Pak. Iya. Ditangguh, Pak. Saya serang dari daerah kanan, terus pasti kita akan mentok terus, Pak. Kalau monoton terus. Nah, makanya saya kadang-kadang bingung juga nih, Pak, melihat persoalan masalah pendapatan daerah ini, Pak. Jalan ayam sama telur ini mana duluan, Pak? Nah, di sini terus terang apa yang disampaikan oleh dua pendahulu kita sebagai anggota dewan, saya ibaratnya kalau kita main bola ini monoton nih, Pak. Ini monoton terus kita nih, Pak. Selalu kebaca serangan kita. Kenapa? Kalau misalnya kita terfokus dalam fungsi pengawasan itu, saya ingin tanya untuk mengajak para anggota dewan kita, kenapa kita nggak gunakan hak kita untuk bertanya? Why? Kita kan punya hak bertanya, Pak. Boleh kan kita bertanya kalau seandainya ini Hak interpelasi Bung Paul. silakan, Pak. Ya hak interpelasi kan gitu. Ya. Kenapa itu nggak digunakan, Pak, untuk bertanya? Nah, Karena kalau saya menyimak dari strategi permainan sepak bola, Pak, orang sudah baca nih, Pak. Nah, sekarang kita mau bertanya. Loh, kita punya pelabuhan loh, Pak. Cuma pelabuhan ini pertanyaan kita, sudah ada belum payung hukumnya, Pak? Jangan kita bermimpi kita akan mendapatkan, Pak, dari situ. Tetapi aturan yang mengatur situ tidak punya, Pak. Pak, kita masak Indomie saja tuh, Pak. Itu ada aturannya. Air 200 cc. Setelah mendidih, masukkan mie-nya. Aduk 2-3 menit, lalu kita angkat untuk dihidangkan. Itu mie loh, Pak. Dinginkan sebentar baru makan. Kita bicara tentang aset daerah nih, Pak. Banyak orang kita semua sarjana ekonomi di sini, itu kan sumber pendapatan, Pak. Tidak bisa Pak gunakan itu sebagai sumber pendapatan, Pak. Kita lihat pasar aja, Pak. Pasar mungkin kita bisa dapat dari lapak-lapak yang ada, dari parkir kita dapat. Masa asetnya kita buat dan dana begitu besar kita nggak bisa dapatkan? Ya kalau kita terlalu nyaring bicara seolah-olah kan kita melajari ikan berenang juga, Pak, ya. artinya begini Bung Paul. Yang sebenarnya saya inginkan talkshow ini libatkanlah istilahnya pemerintah daerah kita. Apakah itu sekda, bupati kah, atau kalau bupati tidak mungkin kan? Apakah sekda atau paling tidak bapedanya, termasuk ya dispendanya kan gitu tentang penggali PAD kita ini kan gitu. Tidak siap hadir, Pak. Apa yang strategi mereka yang ingin dilaksanakan begitu? Kalau kita ini masih istilahnya tuh di tingkat pengawasan saja, Bung Paul. Itulah, Pak. Makanya ya kadang-kadang kita cukup biar nanti masyarakat yang menilai, Pak. Iya. Karena susah juga Barito Timur nih, Pak. Kita ngomong bagai angin lalu semua. Tapi ketika kita melihat daerah lain, kita lihat daerah kita sendiri, kesian juga, Pak, ya. Nah, sekarang kita berbicara masalah pendapatan daerah, Pak. Iya, artinya kalau di PNI sudah lama teriak-teriak terus kan sampai kita RDP dengan Dinas Perhubungan tentang pelabuhan ini kan. Sudah kita laksanakan. Alasan mereka ya karena belum diserahkan pusat kan begitu. Ya mungkin digunakan lagi hak bertanya kita, Pak, lewat dewan itu, Pak. Ya, artinya kalau lewat hak bertanya kita DPR, kalau untuk fraksi Gerindra sudah lengkap itu pernyataan ingin interpelasi kan gitu. Cuma kita kurang tahu karena di situ kolektif kolegial dari 25 orang, Bung Paul. Ya. Jadi kalau dari fraksi lain kami kurang tahu, Bung Paul. Ya, artinya kalau Gerindra siap untuk interpelasi itu kan gitu. Ya, ini karena saya selaku ketua fraksi Gerindra, jadi saya sudah perintahkan mereka jangan ada yang tidak tanda tangan. Jadi boleh dicek itu ke DPR. Kalau untuk Gerindra semua sudah tanda tangan saya kira kan gitu. Hanya karena kita bukan unsur pimpinan, jadi kita tidak bisa memaksakan yang lainnya kan begitu. Andai kata kita pimpinan, ya kita sudah ajak mulai kemarin sudah kan gitu.
Ya, artinya saya bisa menangkap Pak. Memang dia kolektif kolegial Pak. Cuma artinya biar juga masyarakat bisa mengukur sekarang Pak. Iya. Siapa yang berpihak pada masyarakat, siapa-siapa yang tidak berpihak pada masyarakat Pak. Iya, betul Bung Paul. Sekarang nih, ibaratnya sekarang nih kita ini kok ayam mati dalam lumbung padi. Loh kita ada kok sekarang orang kenapa SPO kita mesti lewat pelabuhan lain Pak? Kita punya pelabuhan kok. Padahal kami di PR kemarin sudah kunjungan kerja ke perusahaan-perusahaan dan saya sudah bertanya pada mereka, apa siap nanti kalau CPO ini dikirim ke pelabuhan kita di Barito Timur daripada kita keluarkan kebun kan rata-rata di Barito Timur. Kelihatannya jawaban dari semua manajer perusahaan itu siap katanya. Asal pelabuhannya memang istilahnya bisa dipakai. Ternyata Barito Timur belum bisa untuk menyiapkan itu untuk bisa digunakan kan begitu. Ya ini Pak, artinya kan tergantung goodwill-nya Pak. Ya. Dari pemerintah daerah Pak. Bisa nggak? Mau nggak? Iya. Nah makanya kita susah Pak. Artinya selama ini kalau kita berbicara kayak kita RDP, saya mohon izin Pak. Artinya saya harus terbuka. Kalau kita RDP itu saya pikir buang-buang anggaran saja Pak. Soalnya begitu kita RDP, pemerintah daerah juga yang diutusnya paling sekda, yang lain sebagainya. Itu pun kalau ya Pak Bupatinya nggak pernah muncul ya repot Pak. Ya makanya di Barito Timur itu betul seperti punya Bung Jumudi, artinya silakan saja istilahnya kalau masyarakat mau istilahnya datang itu jangan demo ke DPR lagi kan langsung kepada bupatinya gitu. Coba Bapak lihat Pak, sekarang kita ngerti semua kewenangan pertambangan segala macam. Karena kalau DPR itu saya kira begini Bung Bol, fungsi kita hanya kan tidak bisa sampai memberikan vonis terhadap bupati, paling-paling memberikan rekomendasi kepada mereka kan begitu. Bahwa saran DPR seperti ini kan supaya ini dilaksanakan kan gitu. Tapi kalau mereka misalnya tidak melaksanakan, tidak ada hak juga kita untuk memaksa mereka kan begitu. Iya, betul. Oke. Jadi ini juga masukan bagus untuk para pendengar serta masyarakat Barito Timur. Nggak ada gunanya kalau kita demo ke Dewan. Mungkin kita demo langsung ke kantor bupati. Ya, saya kira sangat tepat seperti itu, Bung Paul. Ya kan? Ya. Ini susah Pak kalau kita begini. Masa artinya langsung juga pada beliau kan gitu. Di daerah yang begini kaya akan ini, tapi kita susah dengan mati begini Pak. Ya kita juga. Jadi mungkin Pak, saya juga artinya ada Bapak di sini, ada Pak Wahyudi Nur di sini. Kira-kira kalau menurut Bapak berdua, ini antara telur sama ayam ini mana duluan? Apakah kita payung hukumnya kita buat duluan atau bagaimana Pak? Rasanya untuk perda pelabuhan ini DPR sudah menaikkan kemarin, masukkan dalam prolegda kita kan, supaya ini dimasukkan dalam perda kan, itu perda paling tidak perda inisiatif kemarin. Betul. Nah. Jadi tata aturannya kita siapkan dulu Pak. Jadi memang kalau memang sudah siap, apalagi tinggal, kalau sudah disiapkan baru orang akan lihat, oh ini goodwill-nya pemerintah ada nggak di situ. Artinya yang jelas, begini alasan mereka kemarin Bung Paul di dalam RDP itu, karena pelabuhan ini belum diserahkan oleh Dirjen Perhubungan kepada daerah, katanya itu alasannya kan gitu. Kalau perdanya rasanya DPR sudah menyusun kemarin tentang perda pelabuhan itu. Ya, ini yang serba repot Pak. Kadang-kadang kita lebih suka nggak ada edukasi Pak. Kalau kita bicara masalah hukum tuh aturan tuh kita ikut tata aturannya Pak. Bukan kita menghadapi yang kita perlukan orang datang empat mata lalu kita berbicara Pak. Itu kan lain lagi. Kita bicara masalah kepentingan masyarakat Barito Timur. Kalau datang untuk empat mata itu akhirnya main mata ada Bung Paul. Nah itu kira-kira begitu Pak. Ini yang kami sayangkan. Makanya kalau untuk masalah ini saya sering bingung Pak. Ini apakah ayam sama telur ini mana duluan ini Pak? Iya, oke. Oke, mungkin saya menjawab. Oke, silakan Pak Wahyudi. Ditanggapi Pak berkaitan ini. Bung Paul tadi mengatakan ini semacam omni opum ex ipo, omni popum ex pipo. Iya. Lanjut Pak. Latinnya mulai keluar. Iya. Jadi kan kalau pertanyaannya itu, saya kira dari apa yang disampaikan oleh senior kami Pak Cilikman tadi sangat jelas Pak, masalah goodwill itu kan. Saya kira memang di pemerintah Pak, masalahnya begini, saya dikatakan Pak Cilik tadi benar, kita ini kan kolektif kolegial, masyarakat bisa menilai. Saya kira Sanpion pun sudah punya data, nama-nama siapa kan yang sebenarnya mendorong ada interpelasi itu. Nah,
Jadi sudah kelihatan Pak, di situ bahwa kami ini sebenarnya serius untuk melakukan pressure pengawasan terhadap pemerintah daerah. Tapi saya lihat ini orangnya dasar ngeyel. Iya, benar. Jadi yang persoalan ini saya lihat itu karakter. Nah, jadi sebenarnya saya melihat kurang itikatnya untuk memang memajukan daerah itu. Saya jujur saja. Iya, benar sekali. Potensinya sangat luar biasa. Nah, apa yang dikatakan Bung Paul tadi, masalah yang dikatakan Pak Cilik juga, saya kira memang lebih baik kita penekanannya, pressure-nya ke eksekutif. Karena di sana pengambil keputusan. Kita sudah beberapa kali rapat kerja. Kemarin saya mendengar statementnya, DPR tidak ada rapat kerja dengan pemerintah daerah. Saya balik saja. Kami rapat kerja dengan pemerintah daerah, berkali-kali tidak ada eksekusinya. Yang pas itu adalah yang pimpinan eksekutifnya langsung berdialog dengan DPR. Pemegang remote-nya kan? Nah, itu yang masalahnya. Yang pertanyaannya yang pernah kita undang pernah hadir nggak? Itu pertanyaannya. Iya, benar. Iya, betul. Itu kita jujur saja, Bung Paul. Artinya kalau bicara di situ, karena kami ini kolektif kolegial, Sanpian juga bisa menilai siapa-siapa begitu kan. Nah, hak interpelasi kemarin berapa orang sudah kan seperti itu. Jadi penekanan saya, seperti yang dikatakan senior saya tadi, kami sebenarnya serius Bung Paul untuk memajukan daerah ini. Cuma fungsi kami itu yang diatur oleh undang-undang sangat terbatas. Ya. Nah, di situ yang penekanannya kan. Jadi saya sangat berharap banyak memang kehadiran salah satunya adalah media ini, kehadiran kawan-kawan yang lain itu saya merasa ada semacam dorongan psikologis bagi kami, tambahan tenaga bagi kami seperti yang narasumber yang hadir pada hari ini sebenarnya tambahan tenaga yang punya itikat untuk memajukan Bartim ini. Jadi sebenarnya kita ini punya niat yang sama sebenarnya. Ditujukan kepada orang yang sama. Nah, tapi kan kita bisa menilai. Parameternya kan sangat jelas. Parameternya sangat jelas bahwa kemajuan kita ini sangat, kalau menurut saya sangat rendah. Apa ukurannya? Ukurannya adalah IPM, bukan ukuran yang lain. Indeks pembangunan manusia kita nomor berapa sih di Bartim, di Kalteng ini? IPM kita sangat rendah. Karena di situ diukur kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, bangunan. Jadi, kenyataannya IPM kita rendah kok. Iya, betul. Kemarin sudah ditampilkan IPM itu. Kalau yang berkaitan dengan WTP, apa yang WTP? Wajar tanpa pembangunan atau bagaimana? Iya. Ini sudah berapa tahun Bartim ini didirikan? Masyarakat biar mendengar kemarahan anggota legislatif yang pro masyarakat, Pak Cilik dan Pak Wahyudin malam ini. Jadi maksud saya, Pak, secara kita bisa mengukur semua itu gitu. Parameternya sangat jelas. Kita tidak mengada-ada gitu kan. Nah, kalau memang mau, ayo kita benar-benar rapat ya. Eksekutif legislatif benar-benar rapat. Benar-benar ada niatan. Ini sebenarnya niatnya kuat enggak? Kalau berkaitan sumbernya, entah itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, jangan diragukan. Jadi yang menjadi persoalan itu adalah manajerial dan niat. Coba Anda ukur saja. Kita sumber daya ada, SDM ada. Yang menjadi pertanyaan ini cuma dua aja lagi. Manajerialnya mampu tidak membangun ini? Sistem yang dibangun sudah bagus tidak? Ini kan berkaitan dengan manajerialnya. Yang kedua, etikatnya, kemauannya untuk memajukan ini ada enggak? Itu yang jadi persoalannya, Pak. Saya berkali-kali teriak-teriak di kantor Dewan itu. Kita dengan eksekutif yang bawahan kan nggak, kasihan juga mereka. Kateter juga mereka. Kalau akhirnya kan tetap di situ juga keputusannya. Itu, Pak. Ya, betul Pak. Saya sepakat dengan Bapak karena seperti yang kita ikut di RDP, mohon izin Pak. Kita lihat untuk apa sih kita bertanya masalah eksekutif. Itu eksekutif sendiri nggak pernah datang Pak. Nah, itu
Jadi untuk kita berbicara di situ, Pak. Jadi saya juga bingung, adakah edukasi bagi masyarakat ketika yang ranahnya mereka untuk menjawab. Percuma Pak kalau kita berdialog begini, tapi orang yang bersangkutan tidak ada Pak. Itu salah satu Bung Paul ya. Salah satu. Kalau saya berpikirnya bagus, media ini kan sarana kita untuk menjelaskan ke masyarakat apa yang telah kita perbuatkan. Iya. Ya, Untuk eksekutif kan. ya, Nah, di sini juga dihadirkan bukan dari legislatif saja, tapi juga dari masyarakat, tokoh masyarakat. Ya. Harusnya kan mereka mau Dari hadir. pemerintah daerah juga Mau harus hadir. dihadirkan gitu. Mau hadir. Pertanyaan saya dari suara dari radio ini pernah mengundang mereka enggak? Tidak siap hadir, Pak. Iya. Nah, itu kan masyarakat bisa menilai. Kita uji indikatornya bisa, kan? Untuk masalah ini bisa. Artinya eksekutif hadir, legislatif hadir, masyarakat hadir. Tunjukkan kalau memang berhasil itu di mana nilai berhasilnya. Kalau tidak, kan kita bisa bagaimana cara meningkatkannya. Karena saya berpikir kami ini bukan hanya mencari kesalahan. Yang kita ukur itu parameternya ada, ya. indikatornya ada. Pak, Semua kan dengan angka itu. saya izin mungkin untuk ke Bung Jos Pak. Artinya selama ini kan Bapak udah undang nggak? Udah. Nah sekarang coba juga saya kembali, jangan monoton Pak. Saya kembali karena saya selalu pemain sepak bola, jangan monoton. Mungkin kalau kemarin Bapaknya telepon, bagaimana kita pakai undangan tertulis? Iya. Jadi jelas gitu Pak. Jadi kita biar jelas, oh ini masyarakat kami sudah undang tertulis diterima tapi tidak datang begitu. Jadi kita biar jelas juga begitu Pak. Oke, baik, Bang Paul sudah dapat poinnya ya, sebentar ya. Ada SMS yang masuk, mohon ditahan Pak Yudi. Dari 0047 Abah Mamat di Baido Timur. Pak, mohon izin, kenapa kita ini seperti tikus mati di lumbung padi? Maksudnya apa ya? Apa sih kerjaan Bupati ini? Tidak ada di Bartim ini yang tidak ada sumbernya, sawit, batu bara, sungai, hutan, gunung, danau. Tapi kok daerah kita ini tetap seperti ini, tidak ada perkembangan. Mohon pencerahannya. Oke, nanti akan dijawab ya dari salah satu legislatif. Oke, baik, Bung Yandi, Bu Juwita dari tokoh masyarakat yang ada hubungannya dengan ibu-ibu menanggapi permasalahan Barito Timur yang PAD-nya seperti ini, yang daerahnya seperti ini gimana Bu? Silakan Bu. Ya, terima kasih buat waktunya dan selamat malam buat bapak-bapak yang malam-malam hari ini sebagai narasumber dan juga selamat malam kepada pendengar setia radio. Iya. Untuk penelpon ditahan dulu Pak ya, untuk penelpon ya. Nanti ada waktu untuk Anda yang mau telepon ya. Yang mau telepon nanti ada waktu untuk Anda, saya kasih kesempatan untuk Anda. Saat ini masih ada bincang-bincang, nanti saya kasih kesempatan untuk Anda. Untuk saat ini line telepon sedang penuh. Oke, Ibu Juwita, lanjut Bu, silakan. Iya, berkaitan dengan tema ya, strategi Pemkab untuk mendongkrak PAD Barito Timur. Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan oleh pendahulu-pendahulu tadi yang sudah menyampaikan beberapa objek terbesar yang menjadi PAD Barito Timur. Nah, sekarang kalau sudah ketahuan yang di mana objek terbesar menjadi, nah sekarang yang jadi memprihatinkan itu artinya angka begitu rendah untuk PAD Bartim kan Pak ya kan begitu. Sekarang begini saja, sebenarnya pada para petinggi-petinggi di Bartim ini sebenarnya sudah harusnya sudah tahu dan paham persis apa yang menjadi PAD Barito Timur itu yang bisa diangkat untuk penambahan PAD di Barito Timur itu, karena PAD ini sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Bartim gitu, karena uang itu kan dari masyarakat Bartim dan untuk masyarakat Bartim. Nah sekarang saya nggak bicara yang kayak perusahaan atau pelabuhan atau apa, itu terlalu gede saya bicara. Nah sekarang saya baru bicara dari yang rendah-rendah aja dulu. Nah coba kita lihat sekarang usaha ekonomi itu yang bisa menghasilkan masyarakat itu apa, yang bisa menjadikan sedikit bisa untuk jadi PAD, coba itu digalakkan gitu loh. Nah sekarang begini, ini kelemahannya di mana gitu. Kelemahannya di mana? Jadi kita perlu juga mempelajari satu persatu, itu memang banyak
Tapi saya berharap juga kepada para petinggi-petinggi di Pemkab ini supaya lebih jeli lagi. Kalau memang dibilang apa tadi, indeks pembangunan manusianya itu rendah, ya harusnya ya jangan sampai dibobrokin gitu loh. Kalau memang itu ada peluang juga untuk yang memang sumber daya manusianya yang bisa untuk meningkatkan PAD, ya gunakan itu. Kasihan masyarakat Bartim, apalagi kalau PAD Bartim itu dilihat dari tempat-tempat lain rendah kayak gitu atau sedikit. Harusnya ini memang ada yang dari Pemkab itu untuk menjelaskan atau menyampaikan ini kendala apa yang terjadi di Bartim sehingga PAD kita begitu rendah. Saya sebagai masyarakat dengar ini sedih, karena peluang untuk PAD Bartim itu begitu banyak tadi sudah disampaikan oleh pendahulu tadi. Prihatin sekali gitu loh Pak. Ya mudah-mudahan melalui talk show pada malam hari ini ada gerakan-gerakan untuk Pemkab untuk lebih memperdulikan lah tentang PAD Bartim. Mungkin itu dulu. Oke, baik. Ibu Juwita, terima kasih banyak. Sebelum Bang Yandi sebentar, saya akan terima telepon. Mohon Ibu Juwita sebentar Bu, saya putuskan Bu ya untuk line 1. Nanti saya hubungi lagi Ibu Juwita ya. Oke. Baik. Oke, yang penelpon silakan masuk. Saya terima Anda sebelum Pak Yandi. Ada di 0813 4911 7711 silakan. Ada kaitannya dengan pendapatan asli daerah. Ini kenapa? Beto Timur seperti ini daerah kita. Jadi miskin terus ya untuk pendapatannya. Ayo silakan. Yang masuk silakan 0813 4911 7711 akan saya terima. Halo, Monika Surya FM. Ya, Bung Pak Lelo. Selamat malam. Pak Lelo. Ya. Pak Lelo, ada Pak Wahyudiner dari PKB, ada Pak Cilik dari DPR Gerindra, ada Bung Yandi, ada Bu Juwita yang tahan, ada Bung Paul. Silakan Pak Paul. Pak Lelo silakan. Buat mereka di sana itu saya mengucapkan selamat malam. Iya. Selamat gabung di radio ini. Saya akan menyampaikan masalah PAD tadi. Iya, PAD pendapatan asli daerah. Bagi saya lah, itu menurut pendapat saya. PAD itu memang ada banyak, tapi itu tidak digunakan untuk daerah, untuk kepentingan pribadi. Oleh mereka. Nah itu yang paling jadi penyesalan bagi kita. Nah sedangkan kita sudah lama soalnya menyampaikan hal seperti ini, mereka tidak mendengarkan dari bupatinya sampai ke pemerintah yang lain. Akhirnya mereka itu buta dan tuli. Buta itu tidak mau mendengar, tuli itu tidak melihat. Nah itu. Nah lalu apakah kita ini mau kembali ke tahun 80-an kemarin lah? Seperti ini. Seperti Amin Rais yang menjatuhkan Soeharto dulu. Mau kayak gitu kan seperti ini. Iya. Apakah Bapak siap? Saya siap ikut di depan itu nanti. Iya. Kalau sampai Jemudi itu sampai ke sana arahnya. Iya. Saya tidak tahu persis seperti bupati apa yang dihadapi kita ini. Saya menyusahkan masyarakat. Menyusahkan apalagi kalau ini waktu COVID ini. Uang COVID masyarakat semua tahu jumlahnya sekian. Kenapa tidak disampaikan ke masyarakat itu? Itu sudah bertentangan dengan Pancasila itu. Coba kalau kita lihat di teks kedua itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bupati itu tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradabnya. Nah, itu Pancasila aja sudah ditentang dia. Apalagi masyarakatnya. Nah itu. Saya bisa-bisa malam ini menyampaikannya itu. Mantap, mau Pak. dia ketemu dengan saya, bupati itu siap. Dia marah, saya siap. Iya, oke. Cuma itu aja, Bung. Oke, baik. Terima kasih, Pak Lilo. Selamat malam dan mudah-mudahan sehat selalu. Baik, Pak Yudi, ditanggapi dulu, Pak, sebelum penelpon Pak Lilo. Apa yang disampaikan Bung Lelo tadi itu adalah bagian daripada yang dirasakan masyarakat secara umum, saya kira. Apalagi beliau sudah menyebutkan Pancasila tadi kan, makanya bagus juga, saya terenyuh juga tadi dia mengucapkan
sila itu tadi gitu kan. Berarti Anda semua bisa mengukur bagaimana keadaan kita saat ini kan. Itu adalah hal yang memang menjadi penilaian masyarakat, saya kira. Yang memang itulah yang dari bawah. Jadi saat ini kita memang mengharapkan pemimpin ini memang peka gitu ya. Peka terhadap keadaan kita saat ini. Apalagi di zaman COVID seperti ini gitu kan. Dia mengatakan tadi istilahnya hanya segelintir pemimpin itulah yang mendapatkannya gitu kan. Harusnya kue pembangunan Bartim ini ya bisa dirasakan masyarakat secara luas gitu kan. Salah dinikmati lapisan masyarakat secara luas ya. Ya. Jadi yang dimaksud yang Ibu Juwita tadi kan salah satunya adalah masyarakat secara luas itu mungkin yang saya tafsirkan dari Ibu Juwita tadi adalah contoh adalah misalkan saat ini pendapatan masyarakat itu sangat rendah sekali. Gitu kan. Untung harga karet ini masih 10.000 atau 9.000. Harusnya kan kita ada pemerintah daerah itu membangun strategi apa yang bisa memicu pendapatan masyarakat ini lebih bagus. Misalkan pasar gitu kan. Kok sekarang pasarnya yang dipikirkan bukan masalah pendapatan masyarakat di pasarnya bagus begitu kan, misalnya penata kelolaan pasar yang dipikirkan merubah hari pasarnya, kan aneh. kan aneh ya kan? Iya benar. Nah, jadi kadang-kadang strategi ini saya lihat memang secara filosofinya tidak dalam untuk membangun kemaslahatan masyarakat yang lebih bagus pendapatannya, saya kira itu. Karena kita bicara dari sisi pendapatan belum kita bicara dari skop yang lain. Iya. Oke. Nah, jadi itu Pak poin saya mungkin masyarakat itu simpel saja mereka merasakan hidup enak itu kerasaan loh Pak. Iya. Terasa. Saat ini merasa sakit itu sangat terasa sekali. Salah satunya lah tadi kan dana COVID kita besar. Mereka bisa mengukur itu kemana dana COVID itu kan. Betul. Iya. Nah, di COVID itu kan ada aspek apa istilahnya dianggap pemberdayaan lah di situ kan juga kan. Iya. Nah, saya kira itu Pak. Oke, baik. Pak ini minta tanggapan Pak ini yang tadi dari 0991 bagaimana pendapatan daerah bisa naik Pak? Karena saya amati Pemkab hanya bisa mengotak-atik anggaran di atas meja saja. Apa buktinya? Prusda tidak bergerak, Prusda tidak menghasilkan uang. Bagaimana Pak Wahyudi menanggapinya? Prusda adalah perusahaan umum daerah, gitu kan. Nggak usah contoh jauh lah, PDAM misalkan. PDAM ini tidak pernah untung, rugi terus. Apalagi dari aspek pelayanannya, gitu kan. Hampir tiap tahun kita mensubsidi terus pemerintah daerah. Belum misalnya Prusda yang lain mungkin ya, yang kita. Jadi kita berharap dengan Prusda itu sangat disayangkan, gitu kan. Sangat aneh bagi kita yang dengan kondisi sumber daya yang ada ini dengan demikian, gitu kan, keadaannya, gitu kan. Itu saya mencontohkan dari persoalan daerah air minum saja, belum lagi yang lain-lain. Kemarin juga kan pernah mendorong adanya bank perkreditan rakyat kan kemarin, tapi akhirnya nggak dilanjutkan juga, gitu kan. Diputus. Nah, itu salah satunya juga kan. Belum lagi misalnya nanti harusnya kan misalnya kita mendirikan Prusda, kan perusahaannya kan banyak nih di sini. Yang sumber daya untuk kita dirikan Prusda kan banyak. Misalkan kan kalau ada aset-aset daerah kita yang lain kan banyak. Kalau misalnya kita kelola dengan perusahaan daerah, lalu itu dikelola dengan manajemen yang bagus. Baik. Sementara ini kan manajemen kita ini kan saya kira tidak asal-asalan gitu kan. Saya kira manajemen tukang sate.
Itu seperti dikatakan Pak Senior tadi kan, Pak Cilik. Mungkin perlu penekanannya pada take the right man on the right place, saya pikir, Pak. Iya. Iya. Tuh. Oke, The Pak. right man on the right place. Please ya. Oke, baik. Sudah dapat poinnya Pak Wahyudi. Satu penelpon saya terima, silakan di 0813 4911 7711 sebelum Bang Yandi menanggapi. Ini halo Monika Surya FM. Radionya orang Martin. Bung Dery ya, dari Longkang. Iya. Silakan Bung Dery, ada para DPR di sini. Aku cuma ikut nimbrung aja. Ya. Ikut nimbrung gitu. Kerjaan orang di kantor DPR itu apa sih sama yang di kantor-kantor lain tuh? Maksudnya? Seandainya orang seandainya yang di desa tuh nggak ngirim berita ke kantor itu. Kurang jelas Pak. Iya. Halo Bung Dery. Oke, silakan untuk penelpon lagi, silakan di 0813 4911 7711. Boleh masuk sebelum kita lanjutkan. Dan untuk rekan-rekan di mana saja Anda berada, sejenak akan kami break untuk menyambungkan Ibu Juwita kembali. Oke, baik. Oke, baik, masih bersama Bung Jos Bimasina di Talkshow malam hari ini. Ibu Juwita sudah ada di on. Ibu Juwita sudah ada di on. Halo Ibu Juwita. Ya, halo. Oke, siap. Silahkan standby Ibu. Oke, baik. Pak Yandi, ada waktu untuk Anda Pak Yandi. Silakan. Iya. Yang jelas malam ini kita sangat gembira dan masyarakat bisa melihat dan menilai. Ada 2 anggota legislatif kita yang saya tahu persis juga ikut menandatangani usulan untuk melakukan interpelasi kemarin. Pak Cilik dari Partai Gerindra dan Pak Wahyudi dari Partai PKB. Artinya, dan malam ini suara mereka juga masyarakat bisa dengarkan bahwa sebenarnya usaha yang telah beliau-beliau ini lakukan di DPRD, ya kan, itu sebenarnya sudah cukup maksimal. Hanya saja DPRD itu adalah kolektif kolegial. Ternyata sebagian besar dari mereka, ya kan, masih tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang bersifat pro rakyat, bersuara pro rakyat, begitu kan. Tapi kalau mendengar suara 2 legislatif kita ini sungguh luar biasa, suatu hal yang luar biasa. Tapi suara ini harus didukung oleh ambang batas jumlah suara di DPRD gitu loh. Karena bila tidak didukung dengan sesuai ambang batas, gitu kan. Wah ini juga akhirnya apa yang terjadi, gitu kan? Pengawasan tidak maksimal, begitu kan? Pengawasan tidak maksimal, itu yang terjadi. Seperti yang beberapa orang kemarin telah katakan. Tapi itulah bentuk legislatif kita, bentuk sistem perwakilan kita. Jadi masyarakat juga harus mencermati ini secara cermat, begitu kan? Ada beberapa orang yang di DPRD memang memiliki vokalitas yang luar biasa, menyorot persoalan-persoalan di Bartim ini, dan ini terbukti malam ini di radio, tampil di panggung radio ini, di panggung rakyat ini, mereka ikut menyuarakan itu dan memberitahukan inilah kelemahannya, gitu kan. Dan ini memerlukan keberanian yang luar biasa, bukan hal yang mudah sebenarnya, gitu kan. Karena sedikit ada pertentangan, ini akan menjadi sorotan di tingkat eksekutif gitu.
Itu biasanya begitu. Itu dulu satu hal. Mengenai tema malam ini adalah jelas terkait dengan pendapatan asli daerah. Saya teringat kembali pada LKPJ 2019. LKPJ 2019 itu apabila kita ingat, ya kan? Kalau tidak salah pencapaian yang harus dicapai sekitar 800 miliar sekian begitu ya Pak Wahyudi ya. 880-an, Pak. 880-an. Ada beberapa target capaian yang harus dicapai seharusnya dengan strategi yang harus dibangun oleh pemerintah kabupaten untuk mencapai itu, ya kan. Saya masih ingat angka 69M sekian, ya kan. Itu pendapatan yang harusnya dicapai pendapatan apa kemarin itu ya yang pendapatan ya dari segi pendapatan ya itu Pak Wahyu ya 69 itu pendapatan dari mana kemarin itu pembagian perimbangan keuangan pusat itu jelas terlihat kemarin itu ada 69 sekian gitu kan, kemudian terrealisasi hanya 58 begitu kan, hanya 58. Kemudian kita bisa melihat lagi pendapatan dari sektor lain, kalau tidak salah itu yang paling kecil rasanya, yang paling kecil itu dari pendapatan asli daerah kita sendiri yang sebenarnya targetnya 4,9 M, tapi akhirnya apa yang terjadi? Hanya berkisar kurang lebih 1 M saja kalau tidak salah itu. 1.900.000.000 sekian gitu loh. Nah, itulah yang terjadi kan. Kemudian melangkah ke 2020. Saya masih ingat. Saya sering baca media. Di 2020 kalau tidak salah capaian target yang ini dicapai itu sekitar 88 miliar. Gitu kan? Sekitar 88 ya, sekitar 800-an miliar juga masih kurang lebih di 2019 angkanya. Gitu kan? Itu pun masih jauh terrealisasi dari target. Jadi tiap tahun kita sebenarnya kemungkinan mengalami defisit begitu ya Pak Wahyu ya. Mengalami defisit anggaran. Itu juga anehnya silpa banyak. Anehnya defisit tapi silpa banyak. Nah itu. Jadi begini, saya ada kekhawatiran juga silpa ini bertujuan juga untuk menutupi defisit ini nanti, gitu kan? Karena untuk capaian angka di 2021 ini cukup besar kalau tidak salah 1 triliun lebih ya. 1, Itu target 1. kita kan? Target 1,1. Ya. 1,1 sementara ini masih masa-masa pandemi dan belum normal sehingga apa yang terjadi ditambah saya ini prediksi saja ya, ditambah kemungkinan besar kurang bagus ya, kurang harmonis ya hubungan kita dengan pemerintah provinsi sehingga mengganggu lintas keuangan termasuk perimbangan keuangan dengan provinsi, Pak. Paling tidak dari segi administrasinya begitu kan. Saya sangat riskan sekali untuk 1,1 triliun ini dan ini mungkin jauh nanti di bawah target gitu kan. Nah, sehingga ada prediksi sebelumnya untuk mensilpakai ini justru untuk agar tidak terjadi defisit di 2021 ini bisa tertutupi. Makanya saya dengar silpanya sangat besar sekali gitu kan. Selain silpa yang ada juga bisa dikategorikan bisa mendongkrak keuntungan buat kas daerah melalui investasi. Begitu kan? Mudah-mudahan. Ya, tapi kan ada beberapa ya kita harus ada parameter dan barometer seperti yang dikatakan Pak Wahyudi tadi kalau melakukan hal-hal itu gitu kan. Ini kan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan kan begitu. Di luar itu kan itu pelanggaran sebenarnya. Nah, ini yang harus kita cermati sebagai bahan diskusi kita, sebagai tambahan dari apa yang telah dikemukakan oleh Pak Wahyu tadi, beserta dengan Pak Cilik, gitu kan. Sebenarnya peningkatan pendapatan asli daerah dari apa yang saya tangkap dari uraian Pak Wahyu dan Pak Cilik tadi, ini harus mendapat perhatian yang serius. Itu kata 2 orang legislatif kita. Harus benar-benar diperhatikan secara serius. Utamanya bagaimana mencari strategi untuk mengolah ya kan berbagai potensi sebagai sumber pendapatan daerah. Karena
Ini justru tahun-tahun saya anggap 2001 ini angka target begitu besar, tapi saya menganggap ini adalah tahun paceklik, gitu kan? Tahun paceklik. Kenapa? Ada banyak faktor. Saya tidak bicara sembayangan. Ada banyak faktor sebagai indikator. Nah, PAD yang masih minim, artinya belum mampu mengakomodir berbagai kegiatan pembangunan di Barito Timur, kan begitu? Di Barito Timur ini. Nah, ini yang dikemukakan mungkin yang saya tangkap dari dua orang legislatif kita. Nah, berarti kan dibutuhkan strategi untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Apa yang dikatakan Mbak Juwita juga sudah dari bawah dulu lah, baru ke atas, begitu kan? Nah, apa sumber-sumber PAD yang ada sebenarnya di Barito Timur ini? Gitu kan? Agar masyarakat juga mengetahui, dan bagaimana inovasi yang dilakukan oleh dinas-dinas teknis terkait untuk meningkatkan PAD ini. Kita butuh inovasi. Karena apa? Kita sudah tahu berdasarkan peraturan perundang-undangan, gitu kan? Ini loh pajak yang bisa kita, ini loh pendapatan yang bisa kita lakukan, ini loh sumbernya, ya kan? Ini jenisnya. Itu kita udah tahu masalah itu. Cuman inovasinya apa? Inovasinya apa? Ini yang tidak kita temukan. Nah, dalam rangka bagaimana mendapatkan inovasi itu adalah untuk meningkatkan kemampuan daerah baik dalam segi keuangan maupun dalam segi manajemen pemerintah. Kembali ke pendapat Pak Wahyu tadi. Apa ini? Berarti apakah kemampuan daerahnya, ya kan? Atau dari segi manajemen pemerintahannya, manajerialnya. Satu, saya mulai sorot. Karena tadi sudah banyak juga dikupas oleh Pak Wahyu dan Pak Cilik. Saya sorot aja begini saja. Pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi di Barito Timur. Dengan tujuan agar tetap dapat memberikan peluang peningkatan daya beli masyarakat. Karena apa? Peningkatan daya beli ini harus ditingkatkan. Karena nanti ini justru dapat mengefektifkan penerimaan pajak daerah dan sumber-sumber daerah lainnya. Betul nggak, Pak Wahyu? Ya. Kalau tidak dijaga stabilitas ekonomi sendiri di Barito Timur ini, bagaimana meningkatkan PAD yang bersumber dari pajak daerah dan sumber-sumber lainnya, Pak? Ya. Kembali kita kepada serapan anggaran. Salah satu untuk meningkatkan daya beli, bagaimana masyarakat bisa terdongkrak daya belinya adalah memaksimalkan serapan anggaran. Di zaman pandemi COVID, di mana situasi dalam keadaan krisis, di mana situasi dalam keadaan darurat, perusahaan banyak melakukan pengurangan, bahkan ada yang tutup, bahkan ada yang off, gitu kan? Maka satu-satunya cara adalah mendongkrak bagaimana serapan anggaran ini harus maksimal sekali, semaksimal mungkin. Kapan perlu dari realisasi anggaran berangka 0, jangan terlalu silpa. Ini untuk meningkatkan daya beli. Tapi faktanya kan kita lihat bukan serapannya, tapi silpanya yang tinggi. Nah, apabila iya. melihat peristiwa yang selama beberapa tahun terakhir sampai sekarang, silpa ini tinggi sekali, ya kan? Bahkan ini meningkat, dan saya menunggu pertanggungjawaban LKPJ ini, dan ini akan pasti disorot oleh DPRD. Saya percaya, karena apa? LKPJ 2019 saya bilang, yang artinya sudah menyarankan untuk serapan anggaran saja, ya kan? Kenapa di 2020 justru lebih besar silpanya? Berarti kan rekomendasi DPRD itu tidak dijalankan dengan baik, gitu kan? Ini yang tidak saya lihat, itikat baik. Inilah yang tidak saya lihat, niat ini yang tidak saya lihat. Dari situ saja bagaimana bisa mendongkrak pendapatan daerah. Makanya tadi Bung Yandi saya katakan, poinnya itu yang saya lihat ini sebenarnya adalah kemampuan manajerial dan itikat. Itu yang saya tambahkan, Pak. Saya bilang, saya cuma menambahkan saja punya Pak Wahyu tadi kan. Ya. Karena Pak, mungkin biar lebih jelas, kalau kemampuan manajerial mungkin agak banyak yang kurang paham.
mungkin lebih jelasnya ya, kemampuan pemimpinnya lah mungkin lebih jelas. Iya, oke. Iya. Itu biar Bung Paul menjelaskannya kan. Iya. Oke, lanjut. Ini barometer yang saya lihat adalah di Silpa. Pemerintah tidak menjaga stabilitas ekonomi di Barito Timur yang notabene tidak akan bisa mendongkrak pajak dalam segi sumber-sumber dari masyarakat. Bagaimana bisa mendongkrak pajak? Begitu kan? Ya, benar. Sementara daya beli tidak sangat menurun sekali. Tuh warung banyak tutup, pembeli tidak ada, gitu kan? Hotel tidak ada penghuninya. Restoran, rumah makan sudah kurang. Siapa yang mau masuk restoran di saat-saat begini kecuali ya ada sedikit kelebihan rezeki dari mana mereka yang mau masuk. Pajak-pajak perusahaan banyak dibayar di luar karena yang dapat memborong perusahaan dari luar kan. Nah, oke. Nah, jadi itu adalah stabilitas ekonomi dan itu tercermin dari Silpa. Ini baru stabilitas ekonomi loh ya, kita bicara. Indikator kedua masalah pemberdayaan perusahaan lokal. Indikator kedua masalah pemberdayaan perusahaan lokal. Tidak ada alasan mereka tidak bisa bekerja cacat atau apa dalam pengertian bahwa pekerjaan mereka itu kan ada aturan-aturannya bila mereka tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Itu kan bisa di blacklist atau ini. Dan jumlah perusahaan lokal di Barito Timur ini banyak. Jangan itu dijadikan sandaran alasan. Karena apa? Saya melihat, gitu kan? Jika perusahaan luar yang menggarap banyak usaha di Bartim, akhirnya apa yang terjadi? Ya kan? PPN kita hilang. PPN-nya mana? Dibayar kemana? Karena PPN itu dibayarkan di mana domisili usaha kena wajib pajak itu berdomisili. Misalnya dia berdomisili di Banjarmasin, di Tanjung atau di Amuntai perusahaannya, dia akan bayar PPN itu ke situ. Seandainya proyek yang dikerjakan orang luar sebesar 300 M, nggak usah terlalu besar lah, 100 M saja lah, ya, 100 M saja ya. Yang kecil-kecil saja kita ambil contoh. 10% dari 100 M, kita kehilangan 10 M. Walaupun PPN itu masih nanti dibagi lagi gitu kan, tapi pembagian kita 64%. Gitu loh, ya kan? Dari situ kita sudah berapa kehilangan? Nah itu apa yang dikatakan Pak Cilik, ini saya ungkapkan nih. Saya ungkapkan ini. Betul-betul luar biasa ini, ya kan? Rasa-rasanya untuk mengerti ini ya Pak Cilik ya, tidak perlu untuk mengambil S3 loh. Iya. Hanya untuk mengerti ini tidak perlu mengambil S3 saya bilang. Saya bukan basic ekonomi. Saya tidak ada basic ekonomi. Tapi untuk mengerti ini tidak perlu mengambil S3. Oke, sekarang kita lanjut, ya kan? Tidak mungkin sektor dari PAD kita naik bila stabilitas ekonomi di Barito Timur ini tidak ditingkatkan dari segi daya beli. Nah, tadi pendapatan kita dari dana perimbangan sebenarnya masih mungkin untuk ditingkatkan ya Pak Wahyu ya? Iya. Masih mungkin untuk ditingkatkan. Oke, ini saran kita nih, coba didengar. Dari mana penghitungan pajak hasil batu bara itu dihitung di mana? Di pelabuhan atau di tongkang? Oke, di pelabuhan aja stockpile gitu kan? Siapa yang menghitung? Siapa yang menghitung? Dari provinsi kan? Dari wakil daerah kita, siapa yang hadir menghitung itu?
Ini harus jelas ini. Saya hampir tidak percaya gitu loh dengan hitungan-hitungan yang diterima perimbangan hasil kekayaan daerah kita gitu loh ya kan. Oke, sebagai ini harus hadir yang namanya perwakilan kita, instansi terkait ya kan, untuk ikut melakukan penghitungan sehingga tidak ada kebocoran di situ. Saya pikir ini kebocorannya rawan sekali di sini. Luar biasa itu Bung Yandi. Saya pikir kebocorannya rawan sekali. Jangan sampai, ya kan? Ini, waduh. Itu bukan kebocoran, Pak. Coba. Itu dibocorkan. Dibocorkan. Ya nanti kita bicara itu ya, Pak. Nanti Pak Paul yang jelas. Pak Wahyu, Pak Cilik. Ya. Ada tidak wakil kita daerah ikut menghitung itu? Kita tahu bersih aja kelihatannya kan. Iya. Tahu bersih kan? Selesai secara adat. Artinya wajar kita curiga. Pak, dari awal Bupati dari awal ini sudah mengembangkan yang namanya eksploitasi batu bara, Pak. Iya kan? Sudah keluar batu bara ini sudah lama. Tapi perimbangan dana yang kita terima perolehan jauh sekali, Pak, di bawah 1 triliun itu jauh sekali. Jauh sekali kita. Yang di bawah 1 triliun ini kita terima total, Pak, bukan hanya dari perimbangan. Jangan sampai kekayaan daerah kita habis, duitnya tidak ada lagi gitu loh. Saya pikir, Papua, Bung Yandi. Kalau ya, Papua merdeka katanya kan itu. Saya pikir butuh suatu aturan tegas yang mungkin ini harus inisiatif dari DPRD, saya pikir ini untuk aturan ini. Iya. Memang pengawasan itu dari provinsi, gitu kan? Tapi hak kita untuk mengambil hak kita sesuai hitungan itu hak kita. Itu juga harus ada regulasinya. Hitungan itu harus jelas. Yang di stockpile berapa, ketika masuk tongkang berapa. Confirm. Perhubungan ikut menghitung enggak? Karena izin sah bandar pelayaran sama dia nih. Ya kan? Dia menghitungnya di tongkang, seharusnya dikonfirm. Dari provinsi sini, nih hitungan lo sekian. Kok tongkangnya sekian gitu loh, itu bisa dikonfirm. Akhirnya banyak gayus-gayus kena. Gitu kan? Iya. Oh ini kalau saya pikir ini di bawah 1 triliun jauh sekali ini. Saya pikir saya tidak menuduh sih. Tapi buktikan kata-kata saya jika kita punya perwakilan untuk menghitung batu bara itu di situ. Iya kan? Untuk menghitung, gitu kan? Misal kalau saya jadi bupati, ya kan? Saya punya daerah, ya kan? Di daerah saya ada tambang, ada pelabuhan, gitu kan? Nah, di stockpile lah dihitung itu, gitu kan? Setelah dihitung, orang-orang perusahaan datang ke saya, gitu kan? Mau berangkat, gitu kan? Apa segala macam. Itu misal saya jadi bupati, ya kan? Nanti hoak lagi bilangin orang. Susah Bupati jadinya. radio. Iya. Bupati radio ya. Jangan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Bocor. Kendalikan ini. Ini adalah aset daerah milik rakyat. Kendalikan ini. Jangan sampai mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, memberi hasilnya sedikit ke daerah, ke rakyat. Nah, ini menjadi masukan buat 2 orang legislasi kita yang ada di sini. Gitu. Kemudian itu kita bicara masalah dana perimbangan terhadap sumber daya alam, gitu kan? Nah, coba pajak reklama berapa sih di sini? Bartim ini luas loh, ya kan? Bartim ini luas loh.
Banjarmasin itu hanya berapa kilometer? 11 kilometer persegi ya Pak? Berapa dia terima pajak reklamenya? Tapi memang itu kota besar, wajar. Tapi pajak reklame ini bila kita jalan ke Ampa, terus ke di Tamiang sini, terus ke daerah-daerah kecamatan, itu kan kita lihat sering spanduk-spanduk banyak gitu. Iya. Iya kan? Spanduk-spanduk apa aja itu pemasukan pajak reklame masuk nggak ya daerah ya kira-kira ya? Banyak Iya, asal pasang atau gimana ini? Harus masuk itu. Harus masuk. Coba berapa sih pajak reklame yang kita terima? Iya kan? Iya. Nah, kembali pajak penerangan jalan yang dikatakan di awal oleh Pak Wahyu. Berarti ini luas loh. Banjarmasin itu hanya 11 km persegi. Tapi dari pajak penerangan jalannya aja berapa? Gitu kan? Karena apa? Saking banyaknya reklame, banyak lampu. Bayar loh mereka itu. Kan begitu. Nah, coba diteliti lagi, dicermati lagi dari pajak penerangan jalan ini. Berarti ini luas saya bilang. Ada Ampah, ada Tamiang, ada kecamatan 10 kecamatan. Kenapa yang kota atau wilayah yang antara 10 sampai 15 km persegi saja pajak penerangan jalannya begitu besar gitu. Sementara kita hanya terima berapa M dalam setahun? 4 M ya? 4M. Padahal dari itu timur ini banyak yang tidak nyala lampu jalannya kan gitu. Nah, ya ini lagi masyarakatnya bayar terus kan? Iya. Sekarang gini, pajak pengambilan bahan galian C siapa yang terima? Provinsi atau kita nih? Kabupaten. Apanya? Yang galian C. Galian C. Galian C sekarang tarik ke provinsi. Tarik ke provinsi yang berbentuk batuan. Ya, galian C lah istilahnya. Nah, galian C itu ada yang berbentuk batuan, ada yang tidak berbentuk batuan, Pak. Ya, semuanya tarik ke provinsi. Termasuk pasir ya? Iya. Pokoknya pajak galian C sekarang sudah ditarik ke provinsi semua. Tarik provinsi semua ya. Oke. Iya. Berarti kan dana perimbangan di situ nanti gitu kan. Nah, termasuk ini ya biaya peroleh hak atas tanah juga termasuk provinsi ya. Nah, itu juga cukup besar di situ. Pajak bumi dan bangunan gitu kan. Dan retribusi inilah sebenarnya juga perlu digalakkan seperti yang katakan Mbak Juwita tadi. Ada retribusi dari segi parkir di terminal kita tidak pernah aktif kecuali hari pasar ya. Iya. Kecuali hari pasar baru aktif parkirnya ya. Aktif semua. Padahal transportasi umum selalu melintas di Bartim ini. Travel dari mana? Dari Puruk Cahu, dari Buntok, dari itu harusnya masuk terminal gitu kan. Sehingga ada retribusi gitu. Tapi selain hari pasar kan ini tidak ada ini. Nah, gitu ceritanya. Jadi ada banyak strategi yang sebenarnya bisa dijangkau oleh dinas terkait, dinas teknis. Kembali pada pertanyaan, saya teringat Bung Erwin kemarin. Ini orangnya mampu dan melaksanakannya nih. Atau ditunjuk hanya karena kedekatan. Kan begitu. Kembali lagi misalnya saya tanya Pak Wahyu nih sama Pak Cilik. Idealnya berapa persen di triwulan 1 ini anggaran terserap? 20%, 15 sampai 20% ya Pak Wahyu ya. Saya mau tanya, dengan alasan belum refocusing aja kemarin belum keluar berapa persen sudah terserap? Kita kemarin sudah RDP dengan PPKAD Bung Yandi. Masalah sistem pengelolaan keuangan ini yang membuat itu sampai sekarang tuh DPA tidak bisa diterbitkan katanya kan gitu. Sistem keuangan lagi-lagi masalah aplikasi, jangan alasannya. Ya, masalah aplikasi sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang baru ini kan? Kenapa daerah lain bisa, Pak?
Nah, kurang tahu kita. Artinya yang jelas malah DPR itu sampai tanggal di atas tanggal 15 baru bisa gajian kan begitu. Kan begitu. Ya. Kalau alasannya itu kenapa daerah lain bisa, Pak? Gitu loh. Ya makanya ini DPR ini kan mau ke Palangkaraya akan tanggal 18 ini. Mau kita tanya ke Palangkaraya apa kiat-kiat mereka kan sehingga bisa melaksanakan kan begitu. Ini contoh. Vaksin itu dari 2020 bulan berapa udah digaungkan oleh Pak Presiden. Iya kan? Seharusnya itu kan dimasukkan dalam rancangan APBD kemarin. Jadi tidak perlu sibuk lagi masalah-masalahnya di tahun 2021 refocusing. Karena apa yang sudah dirancangkan di APBD, gitu kan? Tidak harus melakukan refocusing juga, karena sudah terprogram gitu loh. Iya kan? Tapi apa yang terjadi? Saat ini sibuk-sibuk kita refocusing vaksin lah, gitu kan? Kembali kepada apa yang dikemukakan oleh Pak Wahyudi tadi, gitu ke Pak Wahyu tadi. Ini kemampuan orang-orangnya gimana sih manajerialnya? Ini hal simpel, sederhana kok. Saya bukan basic ekonomi. Sangat simpel ini. Gitu loh ya kan? Apa yang terjadi tahun kemarin kenapa tidak dilihat untuk pelajaran tahun depan? Itu persoalannya. Itu yang sering lupa mereka gitu, ya kan? Kata Papa Bung yang di minimal tahun ini program WTP pulang. Tahun kemarin 2 loh Pak, WTP sama WBK loh. Iya. 2 loh Pak, kemarin wilayah bebas korupsi dan wilayah WTP tanpa pengecualian, wajah tanpa pengecualian 2 loh. Tapi ingat, pelayanan publik rapor merah, IPM kita berapa paling rendah, gitu kan? Pendapatan daerah paling rendah, pembangunan infrastruktur dan yang lain-lainnya paling rendah, kan begitu? COVID paling tinggi. COVID paling tinggi, nah ini prestasi nih. Dana refocusingnya paling tinggi. Dana refocusing paling tinggi, gitu kan? Tapi jadi silpa. Iya. Sekarang kembali kepada apa yang dikatakan Pak Wahyu dan Pak Kili. Itikat baiknya mana, niatnya mana? Ini terlihat kok. Sangat terlihat. Ini pas sudah disesuaikan 2 legislator kita ini. Tapi ya akhirnya 2 legislator ini hanya serak di tenggorokan karena tidak didukung oleh yang lainnya gitu loh. Kita memaklumi itu, ya kan? Tapi terkadang-kadang ya kita akhirnya menyebut DPRD gitu loh. Karena bagaimanapun kan tidak mungkin menyebut nama bersamaan. Jadi walaupun kita tahu sebenarnya siapa saja sih yang di DPRD itu yang bekerja dan yang yang sering lihat cermin juga kita tahu orangnya. Kan begitu. Yang sering berkaca juga tahu kita orang. Nah, kan begitu ya kan? Nah, jadi ya, itu dulu Bung Jos. Oke, baik. Saya juga sudah mulai serak ini. Oke, baik, terima kasih. Karena tertahan di tenggorokan tadi. Iya. Karena tertahan di tenggorokan tadi. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, ada 2 SMS sebentar saya baca. Ya, bagi yang SMS silakan, ada waktu untuk Anda. Dari 1124 Mama Hajar, saya penggemar radio Monika Surya di Tamiang Ampah, katanya saya merasa terbela oleh pemimpin yang ada talkshow di radio ini. Ya, terima kasih banyak ya. Pemimpin radio ini mohon dijelaskan ya, karena rakyat saat ini sedang sakit ekonomi Pak. Buktinya aja saya punya usaha jablay tidak bisa berkembang lagi. Iya. Apa ini maksudnya? Warung jablay mungkin ya. Oke, terima kasih. Jablay. Enggak berkembang lagi. Ke jablay aja dampaknya luar biasa. Iya.
Kemudian dari 710 di Ketambung. Selamat malam Bung Jas dan semuanya. Menurut saya bagi yang pegang jabatan dan yang punya kewenangan di Pemkab, kembalilah bekerja sesuai dengan hati nurani. Kesampingkan dulu kepentingan pribadi, utamakan kepentingan atau nasib rakyat atau warga Bartim khususnya. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Terima kasih dari 710 dari Ketambung. Oke, baik. Pak Cilik, mohon waktunya Pak sebelum kita berpisah, mungkin ada waktu untuk Anda. Silakan Pak. Artinya saya sangat sepakat dengan SMS dari Ketambung tadi. Iya. Artinya mudah-mudahan ya pejabat-pejabat ini punya hati nurani kan begitu. Seperti yang saya katakan pada talk show yang lewat, kalau kita tidak bisa membantu minimal jangan menyulitkan orang lain kan begitu. Benar. Iya, betul. Kalau bisa membantu, bantulah mereka kan gitu. Kalau tidak bisa membantu, ya minimal jangan sampai menyusahkan orang lain kan, itu saja intinya. Iya, oke. Nah, jadi mohon perhatian bagi pejabat-pejabat yang ada di Barito Timur gitu, yang bisa mendengar siaran kita ini. Oke. Tapi walaupun mendengar, kalau tidak mau mengindahkan kan sia-sia juga. Iya. Akhirnya masuk telinga kiri, keluar telinga kanan kan gitu. Lama-lama terkikis Ya, juga. yang intinya yang mudah-mudahan pejabat kita yang ada di Barito Timur ini punya hati nurani ingin membangun Bartim kan begitu. Iya. Jadi supaya kepentingan masyarakat ini bisa terakomodir lah. Minimal artinya ya tidak bisa sampai full 100%, minimal ya 60% lah. Mereka ini bisa terakomodir atau terbantu lah gitu. Iya. Saya kira itu saja Bung Jos dari saya. Dan juga berkenaan dengan apa tadi? Warung Jablay tadi. Iya. Warung Jablay ini saya kira Bung Wahyu yang bisa menyampaikan tanggapannya. Iya. Sebentar Bung Jos. Pak Cilik. Iya. Pak Cilik. Ya. Di RDPU aja deh. Ya. Disampaikan masalah Jablay ya. Oke. Itu Latin nanti buat RDPU dan Jablay. Warung Jablay. Oke, baik. Terima kasih Pak Cilik atas waktunya. Pak Wahyudi, silakan Pak, ada waktu untuk Anda. Ini belum closing statement, belum Dok? Ya, sekaligus closing statement. Oh gitu kah? Ya. Yang pertama begitu. Pak Wahyudi Nur, ada waktu untuk Anda, ada 5 menit, mungkin ada yang diskusikan dengan Bung Yandi atau dengan Pak Cilik, silakan, ada waktu untuk Anda. Oh, artinya belum closing Ya, statement, belum oke. Nanti di akhirnya nanti baru boleh closing statement, silakan. Jadi begini, yang disampaikan oleh senior saya tadi betul gitu kan. Tapi kalau untuk yang warung Jablay tadi saya serahkan Pak Paul saja lah, karena Pak Paul kan. Iya. Masih ada Pak Paulnya? Oke. Pak Paulnya masih ada kah? Pak Paul? Siap. Bagaimana Pak? Oh iya. Saya cuma memancing aja. Iya. Apa Pak Paul masih ada atau tidak gitu kan? Nah, jadi yang ini apa yang berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat arus bawah tadi, saya kira itu sekali lagi bahwa itu apa yang mereka rasakan yang saat ini memang dirasakan oleh banyak orang. Lalu kita juga pun tidak bisa juga Pak seperti kami yang dikatakan di legislatif tadi kan, artinya kan memang dia kan kolektif kolegial. Nah, begitu pun juga yang saya rasakan Pak dengan eksekutif. Eksekutif pun kan tapi orang tahu lah bagaimana ketertekanan mereka dengan keadaan saat ini kan. Saya mencontohkan Pak ya. Kasihan juga Pak eksekutif ini yang dengan jajaran yang di bawahnya ini kan. Termasuk kepala dinas pun, tapi saya kira tahu lah sudah. Saya tidak perlu bicara lagi kan. Iya. Misalkan bagaimana mereka itu perjalanan dinas, misalnya contoh saja ya dari Tamiang Layang ke Pematang Karau misalnya kan. Mereka kan tunjangan-tunjangan mereka semua itu sekarang tuh, waduh Pak, kalau sentian merasakan apa yang dirasakan eksekutif yang lain juga luar biasa sakitnya loh Pak sekarang ini. Oke. Untuk di Bartim. Nah, jadi saya pun eksekutifnya tanda kutip artinya kan kita tidak bisa juga menjustifikasi secara keseluruhan, tapi pada top leadernya ini yang saya lihat level atasnya ini
Tapi begini Pak, saya potong sebentar Pak. Iya. Jadi mungkin itu salah satu cara Pak untuk mendidik bawahannya untuk cepat untuk bisa pandai mencuri Pak. Iya. Iya. Kata-kata yang dirindukan dari Pak Paul seperti Ya. itu. Ya. Tapi tidak usah lah saya bicara banyak juga kan. Bung Paul kan juga istrinya kan juga di situ. Bagaimana sekarang ini merasakan kesulitan kan. Jadi pada poinnya adalah yang dirasakan saat ini masyarakat juga merasakan, ASN juga merasakan, DPR juga merasakan. DPRD apalagi juga merasakan. Iya kalau Pak Cilik, Iya. gaji kami juga. Tapi enggak lah, kami nggak usah bicara yang nanti cukup kami saja merasakan karena rakyat juga sangat banyak yang diprihatinkan gitu ya. Kami tidak perlulah mengeluhkan biar kami mengeluh sendiri juga kan. Nah, jadi pada prinsipnya Pak saat ini hampir semua orang yang di Bartim ini ada merasa kesulitan saya kira. Nah, jadi ya harapan saya mudah-mudahan dengan apa yang kita bicarakan ini paling tidak bisa menjadi bahan pemikiran. Kalaupun tidak, kita diskusikan. Kita buka saja yang mana yang benarnya, yang mana yang salahnya kan seperti itu. Kita tidak juga mau menjustifikasi, menghakimi orang lain tidak. Jujur saja tidak. Karena semuanya yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, kesejahteraan itu semua ada indikatornya. Ingat, ada ukurannya. Biar orang kampung ada litarannya. Ya, ada litarannya. Jadi kita tidak sekedar bicara ngalur ngidul lah. Karena semua jelas ukurannya gitu kan. Amun sampai masyarakat itu sudah berteriak, kalau semua ini berteriak tuh ya itu sudah ukurannya tuh. Nah, Warung Jabla aja berteriak. Iya. Ini kalau nggak belajar berteriak kan. jadi anu diam Pak Paul udah kepada Pak Paul tadi. Halo. Nah, jadi mungkin itu. Oke. Nanti saya tutup di di closing statement-nya. Jadi pada prinsipnya Pak Bung Yos ya, saya tidak berbicara panjang lebar. Saat ini memang ada salah dalam pengelolaan daerah kita. Saya kira seperti itu. Dan itikadnya yang perlu ditingkatkan untuk mensejahterakan masyarakat. Poinnya saya kira di situ Pak. Iya, oke, baik. Sekaligus Pak, closing statement Pak. Jadi. Oh, kalau saya closing statement ya. Closing statement saya, jangan matikan suara-suara seperti ini yang merupakan bagian wujud dari demokrasi. Wujud dari rasa yang dirasakan oleh masyarakat. Iya. Satu. Yang kedua, jangan dianggap apa yang kami lakukan ini adalah untuk menyerang perorangan, tidak. Tapi adalah bagian daripada kecintaan kami terhadap daerah ini untuk bisa maju ke depannya. Iya. Yang ketiga poinnya apa yang saya harapkan? Ya, dengan media seperti ini, kami mendorong pihak-pihak misalkan eksekutif tadi mau berdiskusi, menjelaskan ke masyarakat apa yang telah mereka perbuat. Maulah mereka dikritik apa yang kekurangannya gitu kan. Dan kita pun akan mengacungkan jempol kita kalau ada kelebihannya gitu. Iya. Kita tidak menutup mata apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga ada. Tapi yang dirasakan kekurangannya itu masih banyak. Iya. Jadi prinsipnya saya kira poinnya itu dengan narasumber yang lain kan saya kira poin saya sih itu. Terima kasih. Oke, satu hal Pak, bagaimana dengan media yang vokal lalu dijadikan musuh? Silakan. Siapa ini yang ngomong? Saya? Pak Wahyudi ya. Oh ya, nah itulah matinya demokrasi di daerah ini. Harusnya media yang seperti ini kan, radio ini kan banyak didengarkan di masyarakat bawah sana. Bahkan tadi kan yang disampaikan kan warung-warung tadi juga membuka radio ini juga kan. Iya, betul ya. Iya kan? Salah satu contoh. Nah, di pelosok-pelosok saya kira sudah
komentarnya bagus juga dengan media ini. Nah, jadi harapan saya harusnya dirangkul, bukan dipukul. Ya kan, harusnya dipeluk kan. Harusnya dibina, bukan dibinasakan kan? Nah, harusnya dibina, bukan dibinasakan. Iya. Kan seperti itu. Harusnya serana kan ini media. Ya, seperti saya sarankan pada waktu yang lalu kan. Ya. Sebaiknya kan pemerintah daerah ini malah istilahnya ikut talkshow ini kan memberikan program-program ke mereka kepada masyarakat kan gitu. Betul. Ya. Menyampaikan itu supaya masyarakat tahu kan. Ya. Jadi bukan malah diam diri tidak mau diajak talkshow kan gitu. Iya. Tapi saya kira bukan tidak mau, mereka takut saya kira. Iya. Jangan gitu, Pak Haji. Iya. Bukan takut karena apa? Takut besoknya langsung apa ya? Langsung alih jabatan. Alih jabatan. Jangan kalau gamblang Bu Cilik. Oke, baik, udah dapat poinnya. Terima kasih banyak. Bu Juwita, bagi masyarakat sendiri apa tanggapan Anda berkaitan dengan ini dan mungkin harapan Anda sebagai masyarakat apa? Silakan. Terima kasih. Semoga melalui talkshow malam hari ini ada membawa perubahan positif untuk PAD Barito Timur, yang mana PAD Barito Timur juga ada bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Bartim. Jadi artinya kita nggak cuma teriak-teriak di talkshow malam hari ini, melainkan ada satu angin segar gitu untuk yang memiliki kewenangan lah untuk menindaklanjuti tentang PAD Bartim. Mungkin itu saja Pak Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih hadir Bu Jita. Pak Paul, ada kalau tidak ada kiasan Pak Paul kurang pas ini. Silakan Pak Paul. Ada waktu untuk ada. Termasuk orang jeblay tadi Bung Paul. Iya. Ya, artinya begini Pak, kalau saya melihat mungkin sudah lengkap semuanya sudah lengkap semua sama Ibu Juwita terakhir juga. Saya pikir sudah lengkap Pak. Cuma artinya memang juga saya melihat memang keadaan ini, COVID ini betul-betul parah sekali Pak. Ya sampai ke PAD kita juga nggak jelas. Dan saya hanya selama ini berpikirnya begini Pak. Ini masyarakat kita bilang ambruk semua Pak. Artinya di sini ya kita mengharapkan juga tuh turut sertanya. Jangankan kita masyarakat Pak. Saya nggak pernah melihat di sini ini yang koperasi, binaan koperasi ini tidak tahu sampai di mana Pak pekerjaannya. Apakah dari posisi pihak kita jelata ini kenapa? Nah, kalau kita bicara masalah PAD, perekonomian kita ini pasti nggak terlepas dari koperasi juga. Nah, selama pandemi ini kita nggak tahu koperasi ini ada di mana. Apakah ada juga binaan dari dinas terkait Pak? Ini juga Pak. Karena di saat beginilah kita perlu peran serta pemerintah itu tidak hanya dalam bentuk yang real, tapi dalam bentuk edukasi lewat koperasi-koperasi itu bagaimana? Apakah itu sudah dilakukan atau tidak Pak? Karena kita jangan terlalu berpikir panjang lebar Pak. Toko guru perekonomian kita di Indonesia ini adalah di koperasi. Akhirnya lewat ini juga saya mau menggambarkan betapa sulitnya kita masyarakat seperti yang sudah digambarkan oleh pendahulu-pendahulu kita, ya pendahulu-pendahulu yang bicara tadi tentang keadaannya. Memang semua serba, ya kita ambil posisi tiarap Pak. Cuma yang namanya koperasi ini kan binaan semua kan ada di pemerintah daerah. Apakah ini sudah dilanjutkan pola pembinaannya kepada koperasi-koperasi dan bagaimana keadaannya mereka sekarang juga kami tidak tahu Pak. Nah, untuk itu juga kami mengharapkan dari media ini mungkin ke depan ada jawaban dari pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait sejauh mana koperasi-koperasi itu masih hidup Pak. Nah, terus tema kita malam ini dan pendapatan kita sebetulnya ini masih banyak. Kalau saya bisa berikan gambaran, mungkin saran untuk pihak eksekutif, kalau orang timur bilang itu jangan kepala batu loh Pak, jangan kepala. Yang namanya orang beri masukan itu dari setiap ada kalau masuk nah Tuhan berikan kita kuping dua tuh maksudnya untuk lebih banyak mendengar Pak.
Benar, Pak. mendengar kita laksanakan. Kalau kita berkeras hati, berkeras kepala tidak mau mendengar, lalu dianggap itu suatu badan untuk menyerang, bukan. Ini timbul pemikiran-pemikiran yang berlebihan, Pak. Cuma kami yang ada di sini mungkin pada kesempatan ini yang bisa kami berikan. Coba ambil yang baik dalam talkshow ini untuk bisa dikembangkan. Karena ketika kita berbicara begini, ini wujudnya apa? Rasa cinta kita, Pak, untuk daerah kita. Banyak yang bisa diperbuat. Nah, untuk itu, kenapa orang bisa bertanya kenapa ada tikus atau ayam mati di lumbung padi? Dan banyak potensi yang bisa kita gali, Pak. Kalau kita bisa bergandengan tangan membangun Barito Timur ini. Mungkin itu, Pak, statement saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Paul. Oke, terima kasih. Bung Yandi, dari diskusi malam hari ini, waktu sudah tidak memungkinkan lagi, dan silakan diambil kesimpulan sekaligus closing statement. PAD kita masih minim ya, saya rasa ya. PAD kita masih minim. Artinya dari segi PAD yang kita miliki ini sebenarnya belum mampu mengakomodir berbagai kegiatan pembangunan. Nah, untuk itu dibutuhkan strategi memaksimalkan pendapatan daerah. Dan bagaimana strategi dan peningkatan pendapatan asli daerah itu, ini harus benar-benar menjadi perhatian yang serius, kan? Menjadi perhatian yang sangat serius. Terutama dari segi bagaimana bisa meningkatkan daya beli itu sendiri untuk masyarakat. Selain untuk daya beli ini naik, kesejahteraan nanti juga akan mulai naik, bukan hanya berimbas pada penerimaan PAD, begitu kan? Nah, kemudian kita perhatikan secara serius pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli kita. Nah, dua hal ini yang memang harus digalakkan, dicari jalan keluarnya, distrategikan, disiasati. Dan satu lagi, kontrol pemasukan kekayaan alam daerah kita. Kontrol itu. Apakah sesuai kekayaan yang keluar dengan pemasukan yang kita terima? Kontrol itu. Terutama dari sumber batu bara yang saat ini sangat rutin dikeluarkan, dieksploitasi. Kontrol itu. Itu saja sih yang kita inginkan. Saya berharap serapan di tahun 2021 ini paling tidak mencapai angka 98% lebih. Tidak salahnya kita berharap untuk mendongkrak daya beli, untuk mendongkrak pendapatan asli daerah, untuk mendongkrak bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan. Kalau IPM tadi sudah rendah, bagaimana mewujudkan visi misi? Terwujudnya Bartim sehat, cerdas, sejahtera, dengan pemerintahan yang amanah. Kalau ini belum terwujud sampai akhir periode masa jabatan, ini jelas dalam pertanggungjawaban tidak bisa diterima dong. Jadi di 2021 ini masih ada waktu dan kesempatan untuk melakukan. Mari masuk pada personeling 4. Jangan lagi pakai personeling 1 2. Kapan perlu personeling 5 kan? Kapan perlu personeling 5? Ini benar-benar waktu yang sangat menentukan, ya kan? Karena menginjak periode tahun ketiga ini butuh pembuktian. Dan masyarakat sudah membuktikan, bukti yang ada mereka semakin ekonominya menurun. Seharusnya pembuktian butuh bukti, bukan janji lah, Bung Yandi. Masyarakat naik, butuh bukti. Bukan janji. Bukan janji. Closing statement saya seperti biasa, saya paling senang mengutip kata-kata orang-orang terkenal. Tapi itulah kata-kata yang bisa memotivasi kita. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambaran seuntaian pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respect terhadap bangsa ini. Bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom.
Oke baik, terima kasih Bung Yandi, terima kasih Pak Yudi, terima kasih Pak Cilik, terima kasih Bu Juwita, Pak Paul, dan saya ada salah kata minta maaf yang sebesar-besarnya. Mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan Kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, jika kita tidak bisa mendapatkan pahlawan sebagai pemimpin, kita tetap akan memilih pemimpin sekalipun dia penjahat namun berhati Robin Hood. Tetapi